Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ada berkat dan kasih karunia-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kita terus sedang belajar gereja dalam konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Betapa pentingnya kita memahami gereja yang Paulus sampaikan dalam berbagai perumpamaan, ilustrasi. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa memahami apa itu gereja, apa rencana Tuhan di dalam gereja, apa tujuan Tuhan memanggil, memilih kita, menjadikan kita umat pilihannya, umat yang kudus yang Dia rencanakan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat pasal 1 Efesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi tidak main-main sebenarnya kalau kita memahami. Karena itu kita perlu mendoakan, mengasihi, mencintai gereja di mana kita beribadah. Kita perlu mengasihi, mencintai gereja di mana kita ditanam Tuhan, dilahirkan. Karena itu seperti yang sudah kita pelajari ketika Yesus memerintahkan orang-orang pada waktu untuk merubuhkan bait Allah. Dia berjanji akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Dan itu menimbulkan perdebatan, sesuatu yang kontroversial, sampai mereka berkata, bagaimana mungkin karena nenek moyangku membangun bait Allah ini 42 tahun. Dan disitulah konsep bait Allah kita harus pahami, kita harus renungkan bahwa gereja atau bait Allah tidak lagi dibangun dan terdiri dari hal-hal lahiriah, tetapi bait Allah itu adalah tubuhnya. Karena itu di dalam pasal 1 ayat yang terakhir, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara harus pahami ini. Dan di situ dikatakan akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib, ada ayat berkata, teringatlah murid-murid, ternyata hal itu adalah bicara tentang tubuhnya. Gairah akan rumahku menghanguskan aku. Karena itu kalau hari ini, sadar atau tidak sadar, tanpa sadar banyak orang Kristen, mereka menghancurkan gereja. Padahal Tuhan ingin membangun gereja yang tidak dikuasai oleh alam maut. Karena itu kita melihat dengan pola-pola gereja, ya, pola-pola yang namanya umat Tuhan hari ini, itu mereka saling melukai, dan mereka berjalan seperti kemauan mereka. Mereka tidak mau menyerahkan diri untuk dibangun menjadi tubuh Tuhan. Dan hal yang memang paling sulit, kalau Bapak Ibu tahu, doa Yesus adalah tentang kesatuan. Bapa, biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau adalah satu, dan supaya mereka di dalam kita dan dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sampai hari ini dunia belum percaya Yesus Tuhan. Persoalannya di mana? Secara otomatis dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, jikalau kita bisa menjadi satu, memiliki hubungan yang baik, entah apapun nama organisasinya, kita harus mulai belajar mau dipimpin, dibangun di atas dasar Kristus Yesus, di atas dasar rasul-rasul, di atas pengajaran nabi-nabi. Saudaraku, kalau sekarang kan enggak. Kita seperti yang Alkitab katakan dalam Timotius, akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Manusia atau umat Tuhan tidak lagi bisa menerima ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Kita nggak bisa menundukkan diri kita. Kita nggak bisa bagaimana firman itu menjelma menjadi darah dan daging, sampai jadi teladan dalam kesucian, kesetiaan, di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam hidup kita. Jadi gereja perlu kita pahami, kita perlu mengasihi, mencintai rumah Tuhan. Gairah akan rumahku menghanguskan aku. Jadi terkadang kita heran, Bapak Ibu melihat ada banyak orang dengan alasan macam-macam, bahkan kadang-kadang kelihatan rohani, tapi buahnya menghancurkan gereja. Karena itu satu hari ada orang datang bertanya, murid-murid, guru, ini ada kelompok lain bukan kelompok kita, tapi mereka gunakan namamu. Yesus berkata, orang-orang yang mengumpulkan
Lihat ya, iblis serigala-serigala yang ganas. Kalau dalam kitab Efesus, surat ketika Paulus meninggalkan gereja Efesus, akan datang katanya serigala-serigala yang ganas, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang keluar bukan dari luar, keluar dari antara kamu. Dan yang dirusak apa? Mereka tidak menyayangkan kawanan, komunitas, hubungan dihancurkan. Karena itu kalau saudara punya banyak kegiatan dengan atas nama visi Tuhan dan segala macam menimbulkan perpecahan, Yesus berkata, orang yang mengumpulkan, mengasihi komunitas, dia adalah teman kita. Tapi orang-orang yang mencerai-beraikan, Yesus berkata dia adalah musuh kita. Saudara harus hati-hati karena kita sedang hidup pada satu keadaan yang begitu luar biasa. Orang menggunakan nama Tuhan, menggunakan ngomong firman Tuhan, tapi buah-buahnya. Karena itu Yesus wanti-wanti kita harus bisa melihat, membedakannya. Lihat aja buahnya. Kalau buahnya menghancurkan, memecah belah, saudara harus hati-hati. Karena dia mau bangun gereja, gereja itu perlu disusun rapi. Karena itulah di pasal 1 ini kita melihat Paulus berdoa untuk gereja di Efesus supaya apa? Supaya Tuhan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Gereja Tuhan butuh pewahyuan betul-betul. Dan pewahyuan akan semakin tajam ketika kita memiliki hati, pikiran yang jernih, yang benar. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dia baru bisa melihat Allah. Saudara akan bisa memahami, mengerti firman ini. Bukan sekedar kita tahu, tapi bagaimana kita menghidupi firman itu, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Lihat, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, kita bukan hanya sekedar ada di gereja, kita bukan hanya sekedar keluar masuk gereja beribadah, kita bukan hanya sekedar duduk, datang, duduk, dengar khotbah, bukan. Tuhan sedang menyiapkan kita. Karena itu dibutuhkan pengertian, dibutuhkan hikmat, supaya kita bisa memahami, mengerti apa yang terkandung di dalam panggilannya. Ayat 18 berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan memanggil kita dan kita perlu melihat, ini dahsyat sekali kalau kita bisa menjadi gereja Tuhan. Dalam ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dan dia telah diberikan sebagai kepala. Kita adalah tubuh, dia adalah kepala. Karena itu dia ayat yang ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di segala sesuatu. Jadi tidak ada cerita kita ini kalah dalam dunia bisnis, pendidikan. Tuhan sudah letakkan semua. Kita ini orang kepercayaan Tuhan. Kita ini tubuhnya. Kepenuhannya yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Persoalannya kita tidak masuk dalam konsep gereja yang Tuhan inginkan, seperti yang Paulus katakan kepada orang-orang di Efesus. Saya berdoa pagi ini supaya kiranya Tuhan membuka mata hati kita, sehingga kita mau menyerahkan diri, mau dibangun jadi bait Allah yang kudus. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal dan diam. Bayangin kalau Allah diam di dalam kita. Roh yang membangkitkan Yesus, roh yang mengurapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, roh yang mengurapi Musa, roh yang mengurapi para rasul dan nabi, roh yang sama, dia tinggal. Persoalannya apakah Anda mau menjadi rumah tempat kediaman roh Allah? Tentu Allah nggak bisa tinggal di tempat yang berbeda dari konsepnya. Terkadang kita ngaku rumah Tuhan tapi hati kita tidak kudus, hati kita nggak benar, banyak sampah-sampah. Tentu Tuhan nggak bisa hadir di sana. Tuhan maha hadir, tapi dia nggak bisa menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita yang bertentangan, berlawanan dengan konsep Tuhan sendiri. Karena itu biarlah Tuhan menolong kita semua untuk memahami hari-hari ini tentang gerejanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Biar hari-hari ini kami melihat, kami boleh mengasihi, mencintai gerejamu, rumahmu Tuhan, di mana kami dilahirkan. Biarlah kami tidak lagi berkata-kata yang mengutuki, yang merendahkan,
meremehkan, mempersalahkan, tapi kami boleh terus memberkati rumah Tuhan di mana kami ditempatkan Tuhan. Lawat semua umat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, tangan Allah yang kuat menyentuh, menjamah setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.